Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia Allah yang lebih tahu cara untuk menolong setiap kita. Sebab janjinya itu menghidupkan buat setiap kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Haleluya. Keyakinan kami kepadamu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari katakan lagi bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, benar Tuhan, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
menolong hidup kami. Kau Tuhan yang hidup. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Hanya Kaulah sumber kekuatan kami, hanya Engkaulah Tuhan. Oh Yesuslah Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya. Saya mengajak kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun berada, kita katakan lagu ini, pujian ini, nyatakan kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Sebagai doamu pada hari ini, menjadikanmu, Dia sanggup menjadikan engkau lebih dari pemenang. Percayalah kepada Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Mari nyatakan dengan imanmu, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Sebab beginilah firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka janji-janjinya akan dinyatakan buat hidupmu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat janjimu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Semuanya sehat? Saya percaya setiap kita ada pagi ini karena setiap kita dinaungi oleh Tuhan serta diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang kasih, sebelum kita lebih lanjut, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Kita serahkan ibadah ini hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersama-sama anak-anak-Mu datang di hadapan Allah. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang luar biasa. Tuhan, Engkau sudah menjaga kami, menaungi kami, kehidupan kami pribadi-pribadi di dalam keadaan baik pada pagi hari ini. Kami percaya anugerah Allah diberikan kepada setiap kita anak-anak-Mu. Tuhan, bersama-sama kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tutupi kami, tutupi hamba-Mu, lindungi dan urapi hamba-Mu ini di dalam nama Yesus. Kasih setiamu menyelimuti kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih, saya mempercayai dan memiliki iman bahwa setiap kita tanpa kecuali, walaupun kita ada di rumah dalam kondisi yang seperti ini, kita dalam kondisi yang sangat baik. Kenapa? Janji Tuhan pasti digenapi kepada setiap kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Saudara yang kasih, bukanlah setiap kita mendapatkan anugerah Allah yang besar dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, saya percaya Allah kita mengasihi setiap kita. Allah kita tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Penyertaan Tuhan kekal buat setiap kita. Saudara yang kasih, bagaimana keadaan setiap kita pada hari ini? Saya percaya saudara dan saya dalam kondisi yang sama. Ada sukacita besar yang Allah sediakan buat setiap kita. Saudara yang kasih, firman Tuhan minggu kemarin diingatkan kepada setiap kita bahwa setiap kita memiliki suatu identitas yang Tuhan kasih. Luar biasa. Ya, seperti saudara dan saya punya identitas. Dan identitas inilah harus kita perhatikan,
harus kita jaga baik-baik, kita rawat baik-baik, kita pertahankan identitas ini, kebaikan ini, atau identitas yang baik ini kita pegang teguh dalam kehidupan setiap kita. Kita lihat seringkali di luar sana, di mana kita ada, kalau Pak Lurah ya punya anak, pasti masyarakat akan katakan, oh dia anaknya Pak Lurah. Ya. Kalau mungkin Pak Camat, anaknya Pak Camat, masyarakat, dia anaknya Pak Camat loh. Nama bapaknya di bawah. Oh, dia anaknya presiden loh. Oh ya, anak presiden. Membanggakan kelihatannya, saudara kasih. Tapi tanpa disadari predikat yang dia bawa itu membawa nama baik dari orang tuanya. Bahkan banyak yang disalahartikan dan disalahgunakan oleh anak-anaknya. Tetapi anak Pak Lurah, anak Pak Camat, anak presiden, luar biasa. Ya, ada anak presiden yang lewat, ada polisi yang ngawasi, saudara yang kasih, keren. Ada identitas yang mereka bawa, nama orang tua, nama baik orang tua dibawanya oleh anak-anak ini. Saudara yang kasih, enak rasanya jadi anak pejabat, ya kan? Punya bawa tasnya ada yang bawain, saudara yang kasih. Nah, itu yang terjadi. Mari kita sama-sama, kalau kita memiliki suatu identitas yang baik yang Tuhan kasih kepada setiap kita tanpa kecuali, mari kita rawat nama baik ini, saudara yang kasih. Karena Bapa yang sudah mengasihi dengan, ya, Tuhan rela memberikan nama ini tanpa pamrih apapun. Identitas diberikan kepada setiap kita tanpa kecuali siapapun. Saudara yang kasih, ini yang kita pegang teguh dalam hidup ini. Ya. Kalau kita baca firman Tuhan dalam kitab Yohanes pertama dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 berkata demikian, saudara yang kasih. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia ini dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saudara yang kasih. Dunia ini adalah ciptaannya, diciptakannya oleh Dia, tetapi manusia tidak mengenal kepada yang menciptakannya. Saudara yang kasih. Di dalam ayat yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya juga tidak menerimanya. Saudara yang kasih, luar biasa, saudara yang kasih. Ini saudara dan saya. Ia datang, yaitu Tuhan datang kepada milik kepunyaannya. Siapa? Saudara dan saya adalah kepunyaannya, kepunyaan Tuhan, saudara yang kasih. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara yang kasih, manusia yang diciptakannya tidak menerima Dia di dalam hidupnya. Tapi dalam ayat yang ke-12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Namanya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan siapa yang menerima Yesus anak Allah itu di dalam hidupnya, maka Allah akan memberikan kuasa kepadanya, kepada saudara dan saya, untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara yang kasih, saudara orang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, menjadi Tuhan dalam kehidupan setiap kita, otomatis Tuhan memberikan suatu kuasa, kata firman, untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti saudara dan saya punya identitas adalah anak-anak Allah. Luar biasa kasih setia Tuhan kepada setiap kita. Nah, sebagai anak-anak Allah, ya, mari predikat ini kita pertahankan, saudara kasih. Ya, kita jaga baik-baik. Jangan sampai nama Tuhan itu disebut dalam hal yang negatif, hal yang buruk. Oh, itu kan orang yang percaya dengan Yesus itu, kenapa berbuat itu? Ya, loh, dia kan orang Kristen, kenapa dia melakukan seperti itu? Saudara kasih, orang-orang tersebut tidak mempertahankan identitas yang Tuhan beri di dalam hidup mereka. Ada orang yang mengatakan, ya memang luar biasa. Orang yang percaya kepada Yesus itu luar biasa.
Dari penampilannya kelihatan, dari senyumnya saja udah nampak. Ada satu keramah tamahan dalam hidup mereka. Dia saling mengasihi antara satu dengan lain. Tidak memilih-milih orang siapapun mereka menjadi teman mereka. Saudara kasih. Sebagai anak-anak Tuhan, mempertahankan nama baik Tuhan ini dalam hidup setiap kita. Kalau kita menjaga baik-baik dengan perbuatan dan tingkah laku kita, kita menjaga kekudusan dalam kehidupan setiap kita, maka saya percaya Tuhan yang kita puji, yang kita sembah, yang menciptakan setiap kita itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Maka di dalam doa kita, datanglah Tuhan kerajaan-Mu dalam hidupku, dalam kehidupan setiap kita yang percaya dengan Tuhan, menghadirkan Tuhan terus setiap hari di dalam hidupnya. Dan kerajaan Allah menguasai hidupnya. Dan saudara dan saya ada dalam kerajaan Allah. Apa yang kita lakukan dan kerjakan, saudara yang kasih? Kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, berarti kita membangun hubungan terus menerus tanpa putus, saudara yang kasih. Ya, berhubungan, bicara, ngobrol, menyembah, memuji, memuliakan, itulah tugas kita ada dalam kerajaan Allah. Saudara yang kasih, saya percaya kalau kerajaan Allah ada dalam kehidupan kita, berarti Tuhan juga ada dalam kehidupan kita. Kita boleh bangga kalau Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita wajiblah setiap kita itu menjaga hidup kita, diri kita, tempat tinggal Allah, rumah Allah yang ada dalam kehidupan kita. Ini harus kita jaga dengan baik-baik, saudara yang kasih. Saya percaya Allah kita Allah yang luar biasa. Saya senang dengan ayat ini. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, ayat mengatakan dia diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terima kasih. Kalau kita menerima Allah dalam kehidupan kita, kalau kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita, ada kuasa di dalam kehidupan kita. Ya, dan kuasa inilah kadangkala kita abaikan dalam hidup kita. Kita tidak merasa yang mengakui dalam mulutnya, ya saya orang percaya, tetapi hanya di bibir belaka. Orang percaya harus sesuai di dalam tutur katanya orang percaya, di dalam tingkah laku orang percaya, di dalam perbuatan orang yang percaya, di dalam kata-kata yang keluar dari mulut kita, kelihatan bahwa itu orang percaya. Kalau tutur katanya kurang baik atau tidak baik, saya kasih. Mana mungkin orang katakan, dia orang yang percaya sama Tuhan loh. Oh ya? Iya memang. Dia pembicara loh. Iya memang benar. Waktu berbicara, menjadi pembicara, tutur katanya luar biasa. Ada satu kesaksian, saudara yang kasih. Ya, ada seseorang ketemu di jalanan, ada satu bapak, setelah kebetulan dia akan bepergian, dia nyekat angkot di pinggir jalan. Ternyata ada mobil lewat yang mana pemilik dari kendaraan itu mengenal dia. Dia langsung berhenti. Pak, selamat pagi. Pak Hagi, mau kemana? Oh, mau ke sana, ke ini, dan sebagainya. Ayo, sama-sama dengan saya. Secara kebetulan satu jalan dengan saya. Oke, makasih. Buka pintu, dia masuk berdama. Gimana kabar? Baik. Sehat. Sehat semuanya. Anak istri semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan. Tuhan baik. Beberapa ratus meter di perjalanan, rupanya ada seseorang naik sepeda motor yang mendadak menyeberang. Apa yang terjadi? Pemilik mobil yang notabene yang disebut orang yang luar biasa tadi, ya, yang seringkali tiap hari Minggu kata-katanya itu begitu baik, enak didengar. Muncullah kata-kata yang sangat kurang terpuji dari mulutnya. Sehingga bapak yang menumpang kaget. Hah? Kok sampai segitunya kata-katanya? Sering kasih. Banyak orang di zaman ini dalam benak pikirannya dan apa yang keluar dari mulutnya tidak sama, sering kasih. Walaupun orang percaya katanya. Dan hari ini mari kita bersama-sama menjaga identitas kita dengan baik di dalam tutur kata dan perbuatan itu sama. Terima kasih. Allah kita Allah yang luar biasa. Saya percaya saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan.
oleh karena kasih-Nya dalam kehidupan setiap kita. Nah, kalau firman Tuhan dalam kitab Roma, dalam pasal yang ke-8 ayat 13 dan selanjutnya berkata demikian, saudara kasih. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara kasih, kalau kita melalui hidup kita ini tidak dijaga dengan baik, maka daging kita dalam tutur kata dan bicara kita kurang baik juga didengar oleh orang. Tetapi kalau roh Allah ada dan menguasai kehidupan setiap kita, yaitu Tuhan itu sendiri menguasai dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan juga mengatakan, kamu akan hidup. Kerohanian kita akan hidup kembali. Roh kita yang notabene sudah tidak baik diperbaharui oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Dan inilah harapan dari Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan ayat selanjutnya mengatakan, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Kalau kehidupan kita sudah dipimpin oleh roh, dikuasai oleh roh, diatur oleh roh, saudara yang kasih, maka firman Tuhan mengatakan, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Hari-hari ini, dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, kondisi yang sulit ini, saudara yang kasih, masih banyak orang yang notabene mengatakan anak Allah. Tetapi seakan-akan Allah itu sendiri dikesampingkan. Ya. Dia tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dia memutar otaknya pribadi untuk mencari rezeki, tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan setiap harinya. Tapi mari saudara yang kasih, Tuhan memberikan berkat dalam kehidupan setiap kita. Kami percaya pertolongan Allah itu ada buat saya, buat saudara. Tuhan setiap saat membuka tangannya akan menolong saudara dan menawarkan pertolongan buat saudara dan saya. Tapi kebanyakan saudara dan saya mengabaikan tangan Tuhan yang sudah terbuka. Saya percaya, saudara kasih. Saya percaya pertolongan Allah ada. Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Tuhan pasti memberikan berkat buat saudara dan saya. Karena janji Tuhan itu mengikat kepada setiap kita. Jadi janji Tuhan pasti digenapi buat saudara dan saya. Kita tinggal berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan selanjutnya dalam kitab Yeremia, dalam pasal yang ke-17, di dalam ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada janji Tuhan, saudara yang kasih. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti kehidupan kita, supaya kita setiap hari kita mengandalkan Tuhan, bergantung dengan Tuhan. Pertanyaannya, seberapa besar kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan? Sepenuhnya? Penuh dengan keraguan? Atau dengan sebulat-bulat hati? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kisah atau gambaran, saudara yang kasih. Kalau seorang bekerja di suatu proyek besar, saudara yang kasih, ya, mungkin kalau bangunan seperti gereja ini, di atasnya kan beton, saudara yang kasih. Akan digantung sesuatu yang cukup berat di dalam beton ini. Maka seorang tukang yang profesional, dia memiliki alat tembak, saudara yang kasih. Dia akan menembak di beton itu karena akan dikasih beban bawahnya. Dia sudah tahu bahwa beban ini hanya 100 kilo yang akan digantung pada beton itu. Maka ditembak sedemikian rupa, yes, sesuai dengan sasarannya. Nah, begitu peluru yang membawa kayak bor pengikat kepada beton, sudah nempel. Dan biasanya kalau orang di proyek besar sering kasih, kalau ada ahlinya datang, pada waktu dia nembak, diuji sama bosnya. Coba kamu menggantungkan diri pada peluru yang sudah kamu tembakkan ke beton itu. Dia harus berani menggantungkan diri.
Yakin nggak? Dia harus begini, saudara yang kasih. Ya, kalau orangnya atau pak tukang yang menembak penuh dengan keraguan, kuat nggak ya? Kuat nggak ya beban saya yang 70 kilo? Bebannya demikian, saudara. Kalau tidak yakin, maka dia akan jatuh ke lantai bawah dan dia bisa mati, saudara yang kasih. Dia bekerja tidak bertanggung jawab dengan kemampuan gantungan tersebut. Maka dari itu kita harus menembak dalam posisi yang benar. Tembakkan itu senapan untuk penggantung beban itu dengan sasaran tepat. Dengan keyakinan bahwa apa yang saya tembakkan ke beton ini akan sanggup memikul beban 100 kilo. Jadi kalau memikul saya 70 kilo, maka saya tidak akan jatuh. Terima kasih. Demikian juga antara kita dengan Tuhan. Gantungkanlah keyakinan saudara, iman saudara kepada Tuhan. Dengan segenap hati, penuh dengan keyakinan bahwa kalau saya bergantung dengan Tuhan, pasti pertolongan ada dalam kehidupan saya. Apapun, sebesar apapun masalah yang saya hadapi, pasti Tuhan tolong dalam kehidupan setiap kita. Harus ada keyakinan, kekuatan dari Tuhan akan Tuhan alirkan dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, firman ini menegur setiap kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seberapa banyak kita mengandalkan Tuhan? 50%? 25%? Mungkin 75%. Puji Tuhan kalau ada yang 100%. Saudara yang kasih, maka dalam doa kita, Tuhan, saya serahkan hidup saya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, di dalam rumah tangga saya, anak-anak saya, semua saya bergantung dan berserah kepadamu Tuhan. Dan saya mengandalkan Tuhan, karena saya percaya, saya beriman kepadamu, Tuhan pasti menyediakan berkat buat saya dan keluarga saya. Dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih. Ini yang agak jarang terjadi dalam kehidupan kita, atau kita tidak melakukannya. Kita punya harapan, ya mudah-mudahan Tuhan bisa tolong saya. Kalau Tuhan mau, terima kasih. Tidak punya keyakinan, ya, bahwa harapan kita ke depan itunya hak Tuhan dalam kehidupan. Maka kita berserah, Tuhan, saya mempercayai Engkau akan menolong saya. Hari depan saya, hari depan anak-anak saya, kami serahkan kepadamu Tuhan. Saya mempercayai bahwa janjimu pasti dikenapi. Dan harapan saya kepadamu Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana dalam hidup saya, dalam suami saya, untuk anak-anak saya, dan rencanamu damai sejahtera dalam hidup rumah tangga saya. Dan saya percaya, kalau saya berharap kepadamu Tuhan, sekali lagi, pasti janji Tuhan menjadi milik saudara dan saya. Maka dari itu, andalkan Tuhan dan berharaplah kepada Dia, kepada Yesus yang kita puji, yang kita sembah. Terima kasih. Saya juga mempercayai saudara saya sudah 1 tahun lebih kita dalam kondisi masa-masa seperti ini. Tapi kita tetap ada berkat. Ya, kita masih bisa makan. Bukankah ada berkat Tuhan yang dilimpahkan dari Tuhan? Kita melihat orang di seberang sana, begitu susahnya hidup ini. Untuk tertawa pun sudah susah, saudara kasih. Ya, dia memenjarakan hidupnya dalam rumah mereka. Ya, sembunyi dalam rumah, takut penyakit-penyakit yang masuk dalam rumah tangganya mereka. Hanya dia berteriak dari jendela. Hidup penuh dengan ketakutan, saudara kasih. Saudara kasih. Kemarin saya punya hewan yang menghibur saya, saudara kasih. Ada 2 burung. Secara kebetulan kenari saya itu suaranya luar biasa. Ya, tidak pernah berhenti untuk bersuara. Nah, 2 hari dia sakit, saudara kasih. Kemarin pagi kita berikan obat-obatan buat mereka. Pagi sebelum ke gereja saya berikan tetesan obat buat mereka. Dengan harapan burung saya sehat kembali seperti sedia kala. Nah, burung saya yang satu juga demikian, saya kasih. Saya berikan pisang yang waduh enak banget nih. Saya makan aja sayang, saya kasih. Lebih baik untuk burung saya.
Siang-siang kira jam 11:30, anak saya telepon saya. Pak, ada 3 hal yang saya sampaikan kepada Bapak. Apa? Burung Bapak, kenari Bapak mati. Hah? Terima kasih. Terus yang kedua, burung yang di luar, yang suka ngoceh, jatuh dari kurungan. Waduh, itu gara-gara kucing. Karena saya lihat beberapa hari yang lalu, ada kucing bergelantungan di bawah sangkarnya. Sehingga kurungannya turun, mungkin nggak tahu bagaimana, pergi dia. Dari tadi pagi saya bangun, masih dengar suaranya. Waduh, burungnya belum pergi. Masih ada di pohon ini sebelah rumah saya. Saudara yang kasih. Ya. Dan satu tentang hal yang lain, saudara yang kasih. Saudara yang kasih. Burung dia menyanyi setiap pagi, berteriak, wah memuji Tuhan atau memuji saya juga nggak ngerti, saudara yang kasih. Tapi menyenangkan hati saya. Ya. Dia menyanyi setiap hari di dalam sangkar. Ya. Orang katakan, wah pintar banget. Memang yang pintar. Tapi ada seseorang yang tiap hari kasih makan. Kasih makan, kasih minuman setiap pagi. Kadang-kadang jamnya mandi siang kita semprot, mandi biar seger, sehat. Udah mandi dia, wah, sering kasih. Kita pun juga demikian, sering kasih. Walaupun kita di rumah, ya, kita di rumah disiapkan berkat oleh Tuhan. Jangan lupa, kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap memuliakan akan Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kita, memberikan berkat makanan minuman buat kita. Melewati orang lain mungkin kita nggak tahu. Dengan caranya Tuhan tentunya. Tetapi walaupun kita di rumah, masih ada kesempatan yang Tuhan kasih. Kita harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Meluarkan suara yang kita yang indah untuk memuliakan Tuhan. Untuk menghadirkan kerajaannya dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya, saudara. Kalau kita mengandalkan Tuhan, bergantung dengan Tuhan, berharap dengan Tuhan, maka berkat-berkat Allah menjadi milik setiap kita. Karena ada janji Tuhan yang kita sama-sama baca. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara yang kasih, pernahkah saudara melihat pohon akan mati dekat dengan sungai? Saudara yang kasih. Maka firman Tuhan mengatakan, karena akarnya merambat sampai ke air, yang setiap hari menyedot air-air disedot buat pohon yang hidup. Dan kelihatan daunnya hijau, rindang. Dan burung-burung tidur di tempat itu. Setiap hari memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan suaranya yang indah. Dan buahnya tidak pernah berhenti. Musim kemarau yang panjang pun pohon itu tetap hijau, saudara kasih. Enak dilihat. Ya, menyenangkan, rindang, menyejukkan lingkungannya. Saudara kasih. Hari-hari ini mungkin saudara dan saya di musim-musim kemarau. Kemarau dalam arti mungkin ekonomi. Saudara kasih. Masihkah kita bisa menampakkan diri bahwa kita tuh rindang hijau? Masih enak dilihat oleh orang di sekitar kita? Ya. Masihkah bisa menyenangkan hati orang lain di kiri kanan kita dan rumah tangga kita? Saudara kasih. Masih ada dampak kesejukan dalam kehidupan setiap kita? Apakah kita dalam kondisi yang sulit ini kita cukup dengan ya bermuram durja katanya? Ya, seakan-akan tidak ada harapan. Tapi ingat, saudara yang kasih, pagi ini Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya, serahkanlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan, saudara yang kasih. Kalau harapan dan kita mengandalkan Tuhan, pengharapan kita gantungkan kepada Tuhan dan katakan Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami. Dan ada janji Tuhan. Janji Tuhan bukan saja untuk orang lain, tapi untuk saudara dan saya. Dan saya mengajak saudara yang kasih, mari hari-hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan dan hadirkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saya mempercayai kalau kita terus hidup dengan Tuhan di dalam keadaan yang sulit, sesulit apapun, saya percaya saudara dan saya masih seperti pohon yang rindang, yang hijau, yang dimana hewan-hewan berkumpul di situ.
memuliakan Tuhan, mencari minum dan berteduh di dalam pohon yang hijau, yaitu saudara dan saya. Izinkanlah lingkungan kita datang ke rumah tangga kita. Bapak ini beda. Rumah tangganya ibu itu beda. Dalam kondisi yang sulit, masih ada senyuman. Masih ada nyanyian-nyanyian yang diucapkan. Saudara yang kasih, berdampak yang positif kepada lingkungan kita. Mari saudara yang kasih, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara dan saya apabila saudara tetap berharap kepada Tuhan. Gantungkan harapan saudara dan andalkan Tuhan di dalam segala perkara. Berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati buat setiap kita.